Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jangan ditambahin huruf ya. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid itu sendiri untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan ada beberapa macam tindakan, tahapan yang dilakukan agar proses restitusi itu berjalan dengan baik. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi jangan memojokkan anak, istilahnya seperti itu. Disadarkan kepada dia, jadi bahwa tindakan yang dia lakukan, pelanggaran yang dia lakukan tentu saja orang lain pun pernah. Jadi jangan dipojokkan. Oh, kamu salah, kamu itu. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Apakah kamu melakukan tindakan ini bertentangan dengan keyakinan kelas kita? Ditanyakan. Nanti anak-anak ya sadar sendiri, teringat kembali apa yang telah menjadi keyakinan kelas. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan itu sendiri. Ya. Setelah tadi validasi tindakan yang salah, benarkah tindakan yang kamu lakukan itu salah? Apakah tindakan yang kamu lakukan sehingga teman kamu dibuat merugi, misalnya seperti itu. Itu yang nomor dua. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Apakah tindakan kamu melanggar dengan kesepakatan atau keyakinan yang telah kita sepakati bersama, misalnya seperti itu. Ini ada segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Tadi saya sedang menyampaikan ada beberapa tahapan pertanyaan ya dalam menstabilkan identitas. Jadi jangan memojokkan anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang sama. Yang nomor dua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Alasan melakukan tindakan itu apa? Bagaimana cara yang paling efektif agar tindakan itu tidak dilakukan, misalnya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi ya. Setelah tadi kita di awal sudah ada kesepakatan bersama, ditanyakan lagi, kamu ingat nggak keyakinan kelas yang seperti ini? Kemudian ditanyakan lagi, dengan melakukan kegiatan itu kira-kira kamu ingin membawa perubahan apa? Ingin perubahan apa di dalam kelas kamu? Misalnya seperti itu. Saya kemarin telah melakukan praktek ya, sekarang coba kita amati dulu. Mari Bapak Ibu sekarang kita perhatikan atau menonton proses dari segitiga restitusi itu sendiri ya, dalam menyelesaikan suatu masalah. Kamu presentasi kita dari itu udah boleh selesai bodoh. Kamu bikin dong sama apa? Bu, kita ada berapa suntikan bu? Terus kamu itu nggak pernah mikirin perasaan teman kamu mengenal sendiri. Kamu tuh udah besar, kita itu sama-sama. Ada apa? Ini bunga ya, kamu mau jadi bestari. Kita selesai masalah ini ya. Tapi masalahnya seperti ini, karena setiap dari siswa untuk salah tersebut sesama dan kamu sudah tidak jika ada sekitar itu bisa sekarang saya menggunakan penjelasan kamu supaya apa kamu bisa melakukan jadi karena pada itu teman-teman semua itu dapat waktu dan kami berusaha keras dan sudah mulai dari itu saya karena perusahaan itu pasti ada orang teman-temannya. Jadi setiap orang itu mempunyai dasar alasan kenapa dia tidak mengalami tersebut
ada materi teman lain yang mampu memberikan pemberian lain sehingga nanti nilai pakar yang tersebut itu jadi utara ini sudah kita tunggu saja dari saat ini. Kemudian memang pada saat ini nilai pakar tersebut belum maksimal sehingga tadi dalam presentasi pun terjadi kesalahan seperti itu ya, rajin ya, mampu mengerti ya. Kita sekarang harus tahu gunanya saya belajar secara kelompok berkolaborasi dengan teman-teman. Artinya apa? Menciptakan kata-kata satu adalah kerjasama. Berkolaborasi di antara sahabat dengan mereka yang lain. Kita memberikan pengertian bila teman yang satu sudah paham, berarti mampu berbagi dengan teman yang belum paham. Sehingga teman di dalam satu kelompok itu mampu berbagi dan sama-sama mampu memahami materi yang dulu berikan. Pada akhirnya apa? Nanti di dalam presentasi kamu untuk dalam presentasi dan kesimpulannya itu yang dipahami ya. Kejadian tadi kira-kira keyakinan kelas apa yang dalam kalian kira-kira menurut pemahaman kamu ya, kamu memungkinkan kelas yang seperti apa? Tidak kompak, ya, prestasi yang kita juga prestasi. Kalau nanya sendiri, kelas atau memungkinkan kelas yang seperti apa? Mampu bergabung dan mampu semua teman yang bisa atau tidak bisa dalam pembelajaran maupun ambil. Nah, berarti kamu tahu ya sekarang apa yang menjadi kesepakatan kelas ya. Dengan jelas, tapi salah satu dalam kamu nanya mengakui jadi sudah jelas ya sekarang ya. Nah, dengan hal ini nanti kalian bisa belajar lebih baik lagi, mampu berkolaborasi dengan teman atau saat saya dan next kemudian hari saya mengadakan pembelajaran berkelompok. Nah, kamu misalnya belajar apa hal sudah pernah materi tertentu, nanti kamu bisa berbagi dengan teman-teman. Mungkin juga teman-teman lain kita akan berhubungan berkolaborasi dalam kelompok kemudian sehingga apapun nanti setiap anak di dalam kelompok itu mampu mengembangkan ilmunya secara kreatif sehingga pembelajarannya nanti lebih menyenangkan. Jadi ya, maka sekarang kalian boleh masing-masing. Terima kasih ya, saya lama-lama dulu. Aku ya, ya, tadi telah kita tonton ya proses penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, bagaimana cara menyelesaikan masalah pada anak sehingga nanti diharapkan di kemudian hari pola disiplin positif itu akan terbentuk dengan adanya motivasi internal. Jadi tanpa ada paksaan, tanpa adanya takut akan hukuman, tanpa adanya aku ingin melakukan kegiatan yang positif semata-mata karena ingin mendapatkan pamrih atau penghargaan atau imbalan. Harapannya nanti seluruh siswa kita, juga kita sendiri sebagai warga sekolah dapat berbudaya positif dengan baik. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setelah kita tadi melihat bersama-sama berbagi pengalaman tentang budaya positif, sekiranya Bapak Ibu bisa memberikan refleksi tentang budaya positif terhadap kegiatan yang telah saya lakukan. Monggo sinten? Monggo Mbak Sisa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Berarti setelah yang disampaikan oleh kita sangat mencerahkan sekali ya, terutama ketika mendisiplinkan siswa. Berarti kita tidak langsung memberikan hukuman gitu ya untuk mendisiplinkan siswa, tapi sebisa mungkin dari kesadaran dalam diri siswa sendiri bahwa dia menyadari kalau apa yang dia lakukan itu salah gitu, bukan tiba-tiba kita langsung kemudian memberikan hukuman. Terkadang malah hukuman itu malah tidak membuat dia sadar, tapi dia tidak melakukan itu karena dia takut mendapatkan hukuman, bukan karena sadar bahwa yang dia lakukan itu salah. Begitu ya. Teman-teman Bu Aziza atas refleksinya. Ada lagi? Ya. Monggo Pak Hadi Suprojo. Terima kasih atas waktunya.
Kita Mas umum asing umum itu BD CDB saya tulisan dari apa selasa Fadil tapi paling tidak saya sekarang sudah mulai mengerti memahami diri sendiri juga, menggunakan diri saya juga bahwa emosi itu harus ditahan. Kadang-kadang saya juga emosi itu melihat siswa yang dikasih tahu sampai 10 kali masih tetap karena dia juga ingin menghargai di dalam dia berperilaku itu. Ya. Kalau di ibu kita tadi kan berhargaan yang positif dari sikap anak yang positif, perilaku yang positif. Tapi kadang ada anak yang negatif tapi ini dikasih penghargaan. Dia menganggap dia positif. Misalnya sekarangnya dia rambutnya seperti ini, wah kalau kasih penghargaan sama teman aku sangat jago gitu ya. Kamu sangat berani dan sebagainya. Itu yang lebih bisa menerima itu daripada penghargaan dari gurunya. Karena dia statusnya dianggap dia adalah yang paling hebat, paling berani dan sebagainya. Itu kadang seperti itu. Tapi kita juga nanti bisa merefleksi pada diri sendiri juga. Kita sebagai guru nanti harus bersikap seperti apa seperti guru kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 modul 1 Purita sama SPD CGB dari SMA 1 sesi, di mana tadi telah memaparkan tentang budaya positif. Sebetulnya budaya positif itu sudah mungkin Bapak Ibu guru sudah melakukan dan sudah dipraktekkan, dan penerapannya ini mungkin tidak hanya pada saat kurikulum merdeka saja, tapi sebetulnya pada kurikulum yang dimana sudah disarankan dan dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Akan tetapi mungkin dengan adanya kurikulum merdeka ini akan tambah sempurna, ya, dimana sebenarnya itu berkaitan juga dari pendidik dan peserta didik. Karena jangan sampai hanya seperti balsem, ya, dimana butuh sebuah resolusi, ya, antara guru, antara pihak sekolah dan peserta didik, juga orang tua, untuk melakukan sebuah kolaborasi agar kegiatan disiplin positif ini tidak hanya diterapkan di sekolah, akan tetapi juga diterapkan di rumah, sehingga anak itu dari rumah sudah membawa budaya positif ke sekolah. Kalau hanya di sekolah tok, padahal lebih banyak nanti anak akan berinteraksi dengan keluarga dan dengan masyarakat. Makanya itu hanya nanti bertepuk sebelah tangan, seperti lagunya PTPA. Bertepuk sebelah tangan itu sulit. Sehingga kalau bertepuk sebelah tangan, apalagi banyak tangan, itu akan lebih ramai. Supaya contohkan itu, mungkin sebelah, gitu. Ini insya Allah kalau semuanya bisa bersatu, semuanya ada keinginan semacam itu, budaya positif ini tidak hanya akan ada di sekolah, tapi akan juga ada di masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu praktek langsung sebetulnya pengalaman yang berasal dari seorang guru.